Sudah pada kumpul, Bu Nurul? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Anggotanya, aku bilang gitu, kenapa harus saya? Kita mulai aja ya, Bu. Boleh, Gimana? Dokter. Ya, masih baca, masih berapa? Ada separohnya? Masih sekitar 7 orang lagi, Dokter. Oh, udah dikit lagi ya. Oke, baik, kita mulai aja lah ya. Baik, selamat sore teman-teman ya. Akhirnya kita ini kan kuliah yang ini ya, kuliah terakhir minggu depan udah ini ya, udah UAS ya. Betul, Assalamualaikum ya Pak. Dokter. Ya Pak. Oh iya. Oke, baik. Woi, Jadi, iya, ini bocok. eh, jadi Ya tolong. sebelum ini Kenapa dipanggil ya? terakhir ya, kuliah terakhir yang untuk jadi bahannya udah saya kirimkan. Nah, sebelum masuk ke bahan baru, barangkali ini kan kita kemarin ada tugas ya. Anu mau paparannya Bu ya. Ya, kita dahulu dengan paparan lah 2 kelompok barangkali ya. Ya kan 2 kelompok yang mau paparan nanti baru tahap kedua, nanti setelah itu nanti masuk ke materi baru. Mungkin jam 6 selesai lah kita ya. Oke, silakan 2 kelompok yang ini yang mau menyajikan hasil kemarin. Di lotre aja lah, lotre silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5 tadi dan kelompok 4 dan 5 ya, silakan. Ya kan teman-teman, Bu Nurul? Baik, Atau teman-teman, kelompok 5 apa udah siap? yang sudah siap aja, yang sudah siap kelompok berapa? Yang sudah ngirimkan yang kelompok berapanya? Ayo, baik, saya saja dok. Mohon izin share screen, teman-teman. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kami dari kelompok yang ditugaskan untuk menjelaskan terkait Sigma, dokter dan Iya, teman-teman sekalian. Ini kami dari ada Akroman, ada Dokter Dina, ada Dokter Heri, ada M Fikri dan saya sendiri, kemudian ada Nurul Fala dan Dokter Putri. Lanjut saja. Definisi Six Sigma sendiri adalah sebuah proyek pengendalian manajemen untuk meningkatkan kualitas produk dari suatu organisasi, pelayanan, dan prosesnya secara berkelanjutan dengan mengurangi cacat. Six Sigma berorientasi pada proses dan pencegahan kegagalan dalam proses pelayanan tersebut. Six Sigma juga merupakan suatu program peningkatan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan melihat sampai ke akar penyebab masalah, dari mana masalah timbul, merupakan penyebab ketidakpuasan pasien sebagai pelanggan rumah sakit.
Tujuan dan manfaat dari Six Sigma sendiri yaitu yang pertama adalah mengurangi variasi dan cacat dalam proses, ya, seperti meningkatkan konsistensi dalam output dengan mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam proses sehingga menghasilkan produk dan jasa yang sesuai. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, menghasilkan keputusan berdasarkan data, mendorong perbaikan berkelanjutan. Implementasi Sigma sendiri di rumah sakit ada 3. Yang pertama dapat mengurangi waktu kunjungan pasien di rumah sakit, meningkatkan kualitas layanan, membantu proses manajemen yang lebih efektif. Nah, ini adalah fase dari Six Sigma sendiri, dikenal dengan metode DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Define sendiri dalam identifikasi masalah, kita menentukan area yang memerlukan perbaikan. Seperti contohnya waktu tunggu pasien, kesalahan medis, atau pengelolaan persediaan obat. Bentuk tim proyek, contohnya kita memilih anggota tim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang dianggap relevan. Kemudian sasaran ditentukan dengan mendefinisikan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, serta terikat oleh waktu. Kemudian measure, kita kumpulkan data yang relevan untuk memahami kinerja saat ini dan area masalah. Validasi sistem pengukuran, pastikan alat dan metode pengukuran yang digunakan akurat dan dapat diandalkan. Kemudian jangan lupa kita menghitung baseline performa saat ini untuk mengukur perbaikan di masa depan. Di analyze sendiri, pada tahap analyze, kita gunakan alat statistik untuk menganalisis data dan mengidentifikasi akar dari penyebab masalah. Kemudian kita identifikasi penyebab utama, fokus pada penyebab yang memberikan dampak terbesar terhadap masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Kemudian kita melakukan improvement, pengembangan solusi. Kita kembangkan dan evaluasi solusi yang mungkin untuk mengatasi penyebab masalah. Kemudian kita uji solusi tersebut, implementasikan solusi dalam skala kecil untuk menguji apakah solusi tersebut efektif atau tidak. Kemudian implementasi penuh, setelah solusi terbukti efektif, implementasikan secara penuh di rumah sakit. Nah, di kontrol sendiri, kita lakukan pemantauan berkelanjutan, terus memantau kinerja proses untuk memastikan perbaikan tetap bertahan. Kemudian standarisasi proses, buat SOP-nya, SOP yang baru, dan latih karyawan sesuai dengan perubahan dari SOP tersebut. Kemudian kita lakukan feedback dan penyesuaian. Kita kumpulkan umpan balik dari staf dan pasien, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk menjaga perbaikan. Langkah-langkah dalam analisis data. Yang pertama, kita kumpulkan data yang relevan dan cukup untuk mendapatkan gambaran lengkapnya terkait masalah yang ada. Data itu bisa berupa angka, waktu, atau kejadian tertentu yang terkait proses yang sedang dianalisis. Kemudian kita lakukan validasi data agar data akurat dan valid. Kita harus melakukan pemeriksaan kesalahan dalam pengumpulan data dan memastikan datanya representatif atau layak. Kemudian penggunaan alat statistik. Dalam analisis data, kita mengidentifikasi pola dan tren. Jadi alat yang sering digunakan dalam Six Sigma sendiri adalah Pareto chart, histogram, scatter plot, dan control chart. Kemudian kita identifikasi penyebab utama, root cause analysis, menggunakan diagram fishbone atau Ishikawa, kemudian 5 whys, dan FMEA atau failure mode effect analysis. Tujuannya untuk menggali penyebab utama dari masalah tersebut.
Ini contohnya di rumah sakit kita mau mengurangi waktu tunggu pasien di IGD. Kita lakukan pengumpulan data waktu tunggu pasien di IGD selama 3 bulan terakhir. Data mencakup waktu masuk, waktu pada saat triase, waktu pada saat pasien mendapatkan kamar, dan waktu pada saat pasien mendapatkan perawatan. Kemudian dari data itu semua kita lakukan validasi data, memeriksa data apakah yang dikumpulkan ini konsisten dan tidak ada cacat dalam pencatatannya, agar dibutuhkan validitas dari data tersebut. Kemudian identifikasi penyebab utama, kita gunakan fishbone diagram yang tadi, diagram tulang ikan, untuk mengidentifikasi penyebab potensial keterlambatan triase dan ketersediaan kamar. Misalnya, ditemukan bahwa kurangnya staf triase selama jam sibuk dan sistem manajemen kamar yang tidak efisien adalah penyebab utama. Kemudian kita bertanya terus 5 whys untuk menggali lebih dalam penyebab kurangnya staf triase. Misalnya, mengapa staf triase kurang selama jam sibuk? Karena jadwal kerja tidak disesuaikan dengan puncak masuk pasien. Ditanya lagi, kenapa jadwal tidak disesuaikan dengan puncak masuk pasien? Begitu terus sampai 5 whys. Ini contoh yang ketiga, penggunaan alat statistik tadi, Pareto chart, histogram, dan scatter plot. Kemudian kita identifikasi penyebab utamanya. Tadi saya jelaskan, misalnya dari tulang ikan itu ditemukan bahwa kurangnya staf triase ternyata pada saat jam sibuk, dan sistem manajemen kamar ternyata tidak efisien. Itulah penyebab utamanya kenapa terjadi waktu tunggu yang begitu lama. Kemudian 5 whys tadi, kita tanya kenapa staf triase kurang pada saat jam sibuk. Ternyata ditemukan jadwal kerja tidak disesuaikan. Terus ditanya lagi, harusnya kenapa jadwal kerja tidak disesuaikan, dan seterusnya sampai kita menemukan jawaban. Nah, ini contoh diagram fishbone. Ternyata penyebab itu bisa berasal dari banyak hal, mulai dari measurement, metode, manusianya, lingkungan, material, dan mesin, atau biasanya dari SIM-RS ya. Kemudian itu tentunya akan mempengaruhi kualitas. Nah, ini contoh histogramnya. Kalau teman-teman lihat, ada di aksis sumbu X menunjukkan rentan waktu dalam menit, dan sumbu Y menunjukkan jumlah pasien. Dari data ini kita lihat sebagian besar pasien itu waktu tunggunya sekitar 20 sampai 50 menit. Jadi memang sangat lama di IGD ini dari data ini. Kemudian puncak histogram waktu tunggu paling umum sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi ini kira-kira puncaknya dari gambar histogram ini. Ternyata pasien tuh menunggu sampai setengah jam baru mendapatkan penanganan. Ini kelihatan dari. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ini gambarannya, sehingga membantu kita ke depan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Nah, kemudian kita masuk di langkah-langkah perbaikannya sendiri, improve. Tentu yang pertama kita menambah jumlah staf triase. Berdasarkan data, identifikasi jam-jam sibuk di mana waktu tunggu cenderung lama. Jadi penambahan staf selama jam sibuk ini dapat mempercepat proses penilaian awal pasien. Kemudian kita optimalkan proses triase dengan memberikan pelatihan kepada karyawan agar bagaimana caranya supaya pelayan itu lebih efisien terutama dalam hal waktu. Kemudian
penggunaan teknologi agar triase bisa diimplementasikan. Kalau di rumah sakit sekarang kita pakai Sysrut ya. Mungkin teman-teman di rumah sakitnya juga kayak gitu. Kemudian manajemen kamar dan sumber daya, pengolahan kamar yang lebih baik, mengembangkan sistem manajemen kamar yang lebih efisien agar kamar tersedia. Kemudian kita pantau secara real time, kita gunakan teknologi. Jadi untuk memantau apakah kamarnya tersedia, kemudian dokternya dan seluruh PPA-nya tersedia atau tidak. Kemudian protokol perawatan yang dipercepat. Jadi kita buat jalur yang cepat untuk pasien yang tidak memerlukan perawatan intensif. Jadi triase mendahulukan, memprioritaskan pasien-pasien yang perlu perawatan intensif, utamanya di IGD. Jadi caranya untuk memprioritaskan adalah dengan menilai tingkat keparahan dari kondisi pasien tersebut. Kemudian kita tingkatkan infrastruktur, membangun fasilitas tambahan jika diperlukan, misalnya ruang tunggu yang lebih luas, atau kita menambah kamar perawatan. Kemudian dari peralatannya harus yang cukup dan mendukung terhadap jumlah pasien. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan untuk kita bisa menimbulkan budaya yang lebih baik untuk dapat diimplementasikan secara efektif di kemudian hari. Kemudian umpan balik dari pasien dan staf sangat diperlukan untuk bahan evaluasi. Nah, contoh spesifik dari implementasi perbaikan di IGD sendiri, tadi penambahan staf. Nah, berdasarkan data historis tadi, kita menambah 2 perawat misalnya. Nah, selama jam sibuk, misalnya di jam 12 siang sampai jam 4 sore, hasil yang diharapkan yaitu mengurangi waktu tunggu triase rata-rata 30 menit menjadi 15 menit. Jadi berkurang lagi waktu tunggunya. Kemudian kita optimalkan proses triase dengan teknologi. Misalnya sistem triase secara digital. Bagaimana cara memasukkan pasien dan mengakses informasi pasien sehingga diharapkan dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses triase. Karena biasanya secara manual nih masih banyak kesalahan dan yang mengakibatkan waktunya tidak efisien. Kemudian manajemen kamar yang lebih efisien, bagaimana SIM RS bisa melacak ya dan mengalokasikan kamar secara real time atau tepat waktu. Kemudian hasil yang diharapkan ya mengurangi waktu tunggu pasien untuk mendapatkan kamar. Setelah langkah-langkah perbaikan tersebut, sangat penting tentunya untuk menciptakan hasil yang berkelanjutan dan tentunya dibutuhkan penyesuaian yang diperlukan. Seperti yang dapat kita lakukan ada 3. Yang pertama kita kontrol chat, ya menggunakan kontrol chat untuk memantau perubahan waktu tunggu setelah implementasi perbaikan. Karena jangan sampai setelah kita melakukan perbaikan setelah semua dilaksanakan, ternyata ada perubahan waktu tunggu lagi misalnya semakin yang tadinya 30 menit menjadi 15 menit, terus kemudian agar terus menjadi 15 menit itu harus selalu menggunakan kontrol chat agar bisa terus dilihat perkembangannya gitu. Kemudian melakukan audit secara berkala terutama terhadap proses triase dan manajemen kamar agar perbaikan tersebut dapat dipertahankan. Kemudian tadi kumpulkan umpan balik secara rutin baik dari pasien dan staf terkait efektivitas dari perbaikan yang telah dilakukan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Kelompok Sigma ya sudah menjelaskan. Gimana teman-teman? Ada yang mau komentar nggak?
Six Sigma ini ya, jadi Six Sigma ini sebenarnya ada measure, itu ada ukurannya ya, ada Six Sigma. Jadi Six Sigma itu kan sigma 6 ya. 6 sigma ya. Ada sigma, ada beberapa sigma, ada 1 sigma sampai 6 sigma. Nah, itu 6 sigma itu yang tingkat kesalahannya paling kecil. Oh ya. Satu di antara 1 juta ya. Jadi kita boleh mentolerir satu kesalahan dari 1 juta tindakan. Nah, jadi dapat dikatakan kalau tingkat persentasenya adalah 0,9999 gitu ya. Jadi artinya 0%, nggak ada kesalahan ya. Nah, itu biasanya sigma itu bisa dilakukannya bertahap ya, bertahap. Itu rumah sakit biasanya yang banyak menggunakan model Six Sigma itu di laboratorium atau di radiologi ya, radiologi laboratorium yang banyak menggunakan tuh. Nah, itu kan tidak boleh terjadi kesalahannya, tidak boleh terjadi kesalahan. Jadi kesalahan tuh harus 0, nggak boleh. Jadi kan sekarang tuh kan sering masih ditemukan misalnya hasil pemeriksaan yang ketepatan waktu pemeriksaan itu yang lambat ya, yang lambat. Coba Anda perhatikan ya rumah sakit, kadang hasil pemeriksaan tuh dari 200 pemeriksaan yang tepat tuh 90%, 95% ya, jadi masih ada kesalahan 5% itu masih terlambat. Nah, itu kita bertahap tuh dari kesalahan 5%, kemudian kita naikkan menjadi 0,3% sampai akhirnya nanti tidak boleh terjadi kesalahan. Nah, itu tuntutannya adalah ya prosesnya yang baik, ya, ya kan? Hasilnya baik, artinya proses harus baik. Kalau kita pakai input, proses output kan outputnya bagus kalau prosesnya ditingkatkan dong. SPO-nya harus ditepati, tidak boleh ada ketidakpatuhan terhadap SOP. Kalau SOP-nya benar gitu ya, SOP dicek juga apakah SOP-nya masih relevan nggak. Nah, tadi dikatakan oleh teman kita ya, sementara ini kan dengan dengan manual itu masih sering terjadi kelambatan Pak ya, sering kesalahan. Jadi artinya SOP yang dalam bentuk manual itu masih perlu diperbaiki metodenya ya, metodenya. Jadi harus ditingkatkan supaya ketepatannya lebih tepat. Ya mungkin harus diganti dengan, sekarang kan eranya kan digital ya. Misalnya seperti ini, seperti obat-obatan gitu ya, penggunaan obat-obatan itu kan kalau kita menggunakan komputer kan lebih gampang kan memantaunya daripada kalau kita manual. Ya Pak ya. Asal inputnya bagus kan ya, asal disiplin untuk memasukkan input datanya bagus. Kalau input datanya nggak bagus ya sama aja bohong ya. Jadi artinya penggunaan komputerisasi digital itu artinya untuk meningkatkan itu ya, untuk harus dalam proses itu harus diikuti dengan peningkatan penggunaan alat. Jadi makin outputnya makin akan lebih tinggi, tentunya prosesnya harus lebih baik. Nah, proses akan berjalan baik kalau inputnya bagus. Kan gitu ya. Inputnya apa? Inputnya kan SDM-nya harus bagus, alat-alatnya lengkap dan baik, materialnya, bahan-bahan bakunya. Kalau lab itu kan bahan bakunya cairan-cairan untuk pemeriksaannya gitu ya harus bagus, nggak boleh yang abal-abal ya. Kemudian alatnya juga gitu harus sering diperiksa, dicek. Jadi gitu. Jadi Six Sigma itu adalah alat yang paling dapat dikatakan alat yang termasuk yang untuk menurunkan angka kecacatan sampai 0%. Six Sigma ya. Itu biasanya di area-area itu Bu ya.
area-areanya di lab, radiologi, di OK, yang tidak boleh terjadi kesalahan. Karena itu dampaknya. Ya, itu ada ininya, Bu ya, ada ini. Jadi alat-alatnya apa ya, statistik itu ya, statistik ya. Jadi pakai angka tadi, pakai control chart supaya mengikuti. Itu kira-kira Six Sigma itu ya. Jadi bisa dipakai ya oleh rumah sakit untuk di area-area yang memang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dengan sampai tingkat kecacatannya 0% dengan Six Sigma. Karena dampaknya dengan kita meningkatkan sigmanya tentunya akan berdampak pada peningkatan SDM, peningkatan input dan peningkatan proses. Prosesnya harus baik. Nah, proses akan baik kalau ada pengawasan ketat. Ya kan? Kalau di kita tuh kan harus gitu. Di kita kalau walaupun sudah dilengkapi bahan-bahan, kalau nggak diawasi tetap aja ya. Karena banyak masih dikatakan tingkat kepatuhan orang-orang kita tuh masih relatif tidak seperti ini ya, masih kita ini ya. Karena ini berkaitan lagi dengan bagaimana manajemen imbalannya, bagaimana dengan macam-macam gitu ya. Jadi kita tuh masih ini ya. Jadi artinya banyak faktor yang harus diperhatikan. Oke, ada yang mau komentar lagi teman-teman terhadap Six Sigma? Itu ya kira-kira Six Sigma itu ya. Oke, berikutnya kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya silakan, kelompok mana yang mau menyajikan? Satu lagi deh ya. Nanti habis ini nanti masuk ke materi baru lagi. Atau dua lagi. Silakan. Mungkin kelompok dari mana ini? Yang satu kelompok berapa nih yang sudah siap? Izin Pak, boleh kelompok 3 Pak tadi ya. Ya, silakan Bu. Izin share screen ya. Ya, silakan. Kelompok 5. Kelompok 5 Pak, saya tambahin untuk internetnya Pak sebentar. Izin Pak sebentar Pak. Sudah terlihat ya Pak ya? Izin teman-teman, apakah terlihat? Tinggal dibesarkan ya Bu. Geser ini. Ya, sebentar Pak. Slide slow ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Pak Ahli Girmas Kodiat, selaku dosen dari kelas kita siang hari ini, sore hari ini. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan terkait sistem produksi tepat waktu, yaitu just in time, biasanya kita singkat JIT. Jadi kami dari kelompok 5, ada saya Diana Priyana, ada Muhammad Rizky Desmadia, ada Hairani, dan ada Romlan Hasta. Untuk pengertian just in time itu sendiri, sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Izin Pak, sebentar Pak. Ada yang butuh. Prinsip dari manajemen produksi atau operasi adalah menghasilkan sistem produksi dan operasional yang efisien dan efektif. Lalu juga dengan menciptakan efisiensi, artinya organisasi harus dapat melakukan proses produksi dengan
sumber daya yang terbatas, namun tetap dapat hasil output yang diinginkan. Efisiensi dapat terjadi apabila sistem produksi atau operasi hanya menggunakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Jika tidak diperlukan, maka sistem produksi atau operasi tidak perlu berjalan. Konsep ini disebut dengan stockless production. Artinya, jika tidak ada pesanan, maka tidak perlu membuat. Resiko yang timbul jika perusahaan itu menyimpan bahan baku yang banyak, maka akan timbul yang pertama, memerlukan biaya penyimpanan, yang kedua biaya keamanan, yang ketiga kemungkinan barang rusak, yang keempat adalah biaya opportunity, dan yang kelima contoh lain-lainnya. Nah, tujuan dari just in time itu sendiri, tujuan utamanya yang ingin dicapai dari sistem JIT adalah yang pertama, zero defect, tidak ada barang yang rusak. Yang kedua, zero setup time, tidak ada waktu setup. Lalu yang ketiga, zero load excesses, tidak ada kelebihan load. Yang keempat, zero handling, tidak ada penanganan. Yang kelima, zero queues atau tidak ada antrian. Yang keenam, zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin. Dan yang ketujuh adalah zero lead time, tidak ada jangka waktu antara pemesanan, pelanggan, dan pengiriman produk. 7 pos dari pemborosan dari sistem just in time itu sendiri, itu yang pertama adalah waste of overproduction atau kelebihan produksi. Yang kedua itu waste of waiting, menunggu yang tidak perlu. Yang ketiga, waste of transportation, pemborosan transportasi. Yang kelima, waste of processing itself, atau boros dalam proses produksi itu sendiri. Yang kelima, waste of stock, boros di dalam stok atau simpanan. Yang keenam, waste of motion, boros pergerakan. Dan yang ketiga adalah waste of making defective produk, menghasilkan barang yang cacat atau rusak. Sebenarnya tujuan dari sistem produksi just in time ini apa sih? Tujuan strategis dari sistem produksi just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Agar terbentuknya efisiensi dan kualitas dari manufaktur yang baik, maka ada hal-hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama, memproduksi hanya yang diperlukan konsumen. Yang kedua, membuat hanya pada tingkat keinginan konsumen. Yang ketiga, membuat produk dengan kualitas yang sempurna. Yang keempat, memproduksi secara instan dan hampir tanpa waktu tunggu. Yang kelima, memproduksi dengan cara yang dapat dilakukan oleh pekerja. Dan yang keenam, tidaklah boros. Ini merupakan bentuk efisiensi dan kualitas manufaktur yang baik. Lalu kita berbicara tentang konsep kualitas. Bagaimana konsep kualitas itu? Yang pertama adalah kualitas. Kualitas adalah ketepatan penggunaan produk oleh konsumen. Yang kedua, artinya setiap saat produk harus benar dan bermanfaat. Yang ketiga, kualitas itu harus sesuai dengan persepsi konsumen. Yang empat, kualitas juga harus menghasilkan barang yang dapat dijangkau masyarakat. Yang kelima, konsumen hanya membayar apa yang mereka peroleh. Tingkat kualitas output. Apabila kita mendapatkan very low quality, maka output menyimpang jauh dari spesifikasi rancangan. Pada saat kita memberikan very high quality sebuah produk, maka output sesuai dengan spesifikasi rancangan. Nah, kemitraan JIT. JIT ini efektif harus didukung oleh kemitraan atau pembeli dan pemasok. Suatu kemitraan JIT itu timbul ketika pemasok dan pembeli bekerja itu sama dengan komunikasi. Adanya komunikasi yang terbuka dan sasaran untuk mengurangi pemborosan dan biaya. Beberapa sasaran dari kemitraan JIT itu adalah satu, menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Yang kedua, menghilangkan perlunya menyimpan persediaan barang di pabrik. Yang ketiga, menghilangkan persediaan dalam transit. Dan yang keempat, yaitu menghilangkan kualitas dan keandalan. Contoh perusahaan yang menggunakan JIT, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ali, yaitu Toyota, Dell,
Harley Davidson, Walmart, McDonald's, dan Xerox. Lalu bagaimana kita melakukan just in time dengan beberapa teknik untuk menciptakan sistem produksi JIT yang berhasil? Beberapa kita harus memperhatikan dari pemasok haruslah ditindaklanjuti. Perhatian pemasok tersebut meliputi diversifikasi, yaitu pemasok mungkin tidak ingin terikat kontrak jangka panjang dengan hanya satu pelanggan. Pemasok juga beranggapan resiko akan dapat dikurangi jika mereka mempunyai beberapa pelanggan. Penjadwalan. Banyak pemasok yang kurang yakin terhadap kemampuan pembeli untuk memproduksi pesanan dalam jadwal yang lancar dan terkoordinasi. Lalu perubahan teknik atau spesifikasi, ini biasanya kerap merupakan malapetaka bagi JIT karena kurangnya waktu tunggu bagi pemasok untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Lalu terkait kualitas. Kualitas adalah anggaran permodalan, proses-proses dan teknologi dalam membatasi kualitas produk. Yang terakhir adalah ukuran lot. Para pemasok biasanya beranggapan pengiriman barang dalam lot yang kecil secara sering merupakan suatu cara mentransfer biaya penyimpanan yang seharusnya ditanggung oleh pembeli kepada pemasok. Berikut merupakan teknik-teknik untuk melaksanakan sistem produksi just in time. Bagaimana keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan sistem produksi JIT atau just in time ini sendiri? Keuntungan yang didapat dari sistem just in time ini antara lain, yang pertama yaitu seluruh sistem yang ada di dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Artinya dengan menggunakan just in time, sistem produksi just in time, kita berharap bahwasanya kita dapat lebih efisien dalam pengelolaan biaya yang ada. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Lalu, barang produksi tidak harus selalu cek, disimpan, ataupun diretur kembali. Kertas kerja dapat lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Namun, ada kelemahan terkait sistem produksi just in time. Suatu kelemahan sistem JIT adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Oleh karena itu, di samping dengan kita menggunakan konsep JIT, just in time, menghasilkan benefit yang tinggi karena efektivitas efisiensi biaya, namun diiringi juga dengan resiko yang tinggi pula. Pilihan ini tentu saja biasanya membuat perusahaan berpikir untuk lebih komprehensif sehingga perusahaan dapat mengantisipasi segala kemungkinan untuk meminimalisir resiko. Studi kasus misalnya kasus just in time di rumah sakit. Manajemen persediaan obat dan alat medis. Situasi contoh rumah sakit memiliki tantangan dalam manajemen persediaan obat dan alat medis dengan resiko pemborosan dan kadaluarsa. Dalam penerapan JIT, kita bisa menggunakan konsep JIT itu memesan dan menyimpan persediaan obat dan alat medis sesuai dengan kebutuhan aktual. Jadi pemesanan dilakukan hanya saat stok mendekati habis, menghindari penyimpanan berlebihan dan pemborosan. Pengelolaan perawatan pasien rawat inap. Misalnya situasinya beberapa pasien memerlukan perawatan yang membutuhkan peralatan atau obat-obatan tertentu. Dalam penerapan JIT, kita bisa menyesuaikan perawatan pasien rawat inap dengan pemesanan dan penyediaan sumber daya medis yang sesuai, mencegah kelebihan atau kekurangan dalam hal ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan dan obat-obatan. Lalu kita contohkan juga pada penjadwalan dan pemanfaatan ruang operasi. Ini situasinya biasanya menghadapi tantangan dalam penjadwalan operasi ataupun pemanfaatan ruang operasi. Dalam penerapan JIT, kita akan menyesuaikan tentang jadwal operasi dengan kebutuhan aktual dan ketersediaan ruangan operasi. Hal ini tentunya dapat mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan mengoptimalkan waktu dokter dan perawat. Lalu juga contohnya dalam studi kasus itu tentang manajemen informasi pasien. Situasinya contohnya rumah sakit membutuhkan akses cepat dan akurat terhadap rekam medis pasien. Dalam penerapan JIT, kita bisa mengadopsi sistem informasi kesehatan yang memungkinkan aksesnya real time terhadap informasi pasien. Ini tentunya membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan perawatan yang sesuai.
Ini merupakan juga sebagian-bagian dari contoh dari sistem produksi just in time. Mungkin demikian presentasi dari kami kelompok 5 kelas 39B. Sekiranya ada arahan mungkin dari Pak Ali ataupun dari teman-teman ingin bertanya ataupun ingin berpendapat, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Det? Baik, terima kasih ya kelompok 5. Dia yang sudah menyampaikan hasilnya. Ada komentar nggak teman-teman terhadap penerapan GIT ya? Di GIT ini merupakan ini ya, ini semua yang ini memang semua metode ini keluarnya dari ini ya, dari manufaktur ya, awal dari manufaktur. Kesehatannya tinggal pakai aja gitu ya, tinggal menggunakan aja. Nah ini GIT ini biasanya kita digunakan, yang banyak menggunakan GIT itu kalau di rumah sakit, tadi di farmasi Bu ya, kaitan farmasi ya, karena kan rumah sakit kan tidak mau menyimpan barang banyak ya. Benar Pak, setuju. Iya kan, Tapi tidak mau mungkin ada iya obat-obatan kita ya cukupnya aja kan, benar. perlunya aja. Jadi makanya kemarin kita belajar ABC dan inventory itu ya, ini penerapan dari GIT itu kayak itu butuh ya, kayak kemarin yang sudah Anda mencobanya ya dengan ABC dan apa, inventory adalah bentuk ya, bentuk dari bentuk GIT ya. Nah itu kan ketergantungan dari pemasok Bu ya. Ya kan, kalau pemasoknya kita gampang, rumah sakit gampang gitu ya. Misalnya kita butuh obat, pemasoknya udah janji ya, misalnya dia dengan ada lead time sekian hari, ya sudah dipenuhi. Nah yang susah itu kalau si pihak ketiganya nggak kooperatif, itu yang repot rumah sakit ya. Kita menyimpannya sedikit ya, kita sudah menghitung penyimpanan, tidak ada stok banyak, sementara si pihak ketiganya, si pemasoknya kurang komitmen. Nah itu yang paling bahaya ya. Jadi di situ tadi dikatakan oleh teman kelompok 5 yang mengatakan ada komitmen ini ya, komitmen dengan pihak ketiga. Memang itu betul ya, dalam JIT itu komitmen dengan pihak ketiga harus kuat, dan pihak ketiga harus menjamin kalau terjadi penyimpangan, dia harus mencarikan, harus ada bagaimana mencarinya, sila itu tersedia pihak ketiga. Karena kalau kita pihak rumah sakit yang mencari beberapa vendor, kayaknya dia repot Bu. Vendor kita ada 5, nah gitu ya. Jadi kita ini, tapi kalau kita vendornya misalnya 1 ya, tapi dia komitmen kalau terjadi kekosongan di vendor 1, Anda harus harus bertanggung jawab nyari ke yang lain. Ya, itu. Jadi karena makin banyak vendor yang kita kerjasama, makin rumit urusan manajemennya. Tapi kalau kita 1, nah atau 2 gitu kan lebih enak kita memantaunya. JIT itu jadi just in time. Jadi kita hanya menyimpan barang atau memproduksi barang tuh hanya secukupnya. Seperti gizi, termasuk gizi Bu ya, gizi juga termasuk pakai JIT lah itu. Benar Pak, kalau di gizi juga bisa just in time juga. Iya, kalau tidak nanti kita kelebihan porsi, kan pemborosan jadinya. Ya enggak Bu? Benar Pak. Ya kalau kita kurang perhitungan, pasien cuma 100, tapi kita tidak berdasarkan informasi. Kita kita masak kelebihan. Nah, itu kan kalau nggak dipantau kan kadang-kadang di dapur kan kadang-kadang memasaknya kan tidak tepat ya. Nah, kalau kita pengawasan ketat sih kuat, bagus ya. Jadi artinya, nah jangan sampai juga kekurangan. Nah, itu kan repot juga kekurangannya. Ada pasiennya segini, tahu porsinya cuma dapat separuhnya atau 3/4. Nah, ini yang separuhnya dari mana? Nah, itu repot lagi ya.
Kan beberapa rumah sakit kan ada yang model gizinya kan model ini Bu ya, membeli ya, kerjasama dengan rumah sakit lain yang punya dapur ya, ya kan, yang Oh, iya Pak, benar Pak. Jadi ya ada kan? juga yang apa di pihak ketiga kan untuk Pihak ketiga nya. kan. Juga itu kan ada kita, itu juga harus just in time harus kuat, betul. Kita harus apa dari mulai perencanaannya ya, kita pakai perencanaan ya, harus kuat bagaimana ininya ya, perencanaannya, main money materialnya gimana gitu ya, sampai sampai apa namanya penyimpanan inventorinya kita tidak ini, alat-alatnya ya, kalau misalnya seperti itu rumah sakit mana MMC ya, MMC itu punya dapur, tapi yang memasak bukan orang rumah sakit Bu, tapi dipasok oleh kemarin itu vendornya itu adalah misalnya dari istri-istri dokter gitu Bu ya, istri si pengusaha rumah sakitnya gitu ya. Nah dia yang memasak. Nah jadi rumah sakit harus punya alat penyimpanan ini kan, harus punya alat apa namanya, alat untuk menyimpan masakan yang sudah diolah itu apa namanya. Nah harus punya itu. Ya kan, chiller kan. Chiller kan harganya mahal. Iya kan, chiller kan harganya mahal tuh. Sampai ratusan juta kan barangkali ya. Chiller kalau makin gede ya. Nah, kalau rumah sakitnya kecil sih ya nggak apa-apa ya. Kalau rumah sakit gede kan, kalau yang tipe B, chillernya harus banyak. Atau pasiennya misalnya pasiennya di atas 500 gitu ya. Itu kan besar. Nah itu JIT ya. Jadi JIT itu adalah satu alat, instrumen ya, atau konsep mutu untuk menekan terjadinya tadi tingkat kesalahan-kesalahan ya, tingkat kesalahan-kesalahan yang tadi ada berapa tadi ya. Ada 7 tadi ya, 7 kesalahannya itu ditekan sehingga zero, tidak ada kesalahan itu ya. Baik teman-teman, gitulah kira-kira itu ya, dua konsep ya yang ini. Jadi nanti dikirim aja yang lainnya Bu ya. Nah, sekarang untuk yang baru saya izinkan saya untuk metode yang baru. Untuk perkiraan baru jadi ini nanti ya, ini udah dikirim, udah diterima Bu ya? Halo? Ini sudah diterima kan? Sudah Pak, bahan yang hari ini Pak sudah. Nah, sudah ya Bu dia ya. Nah, itu jadi Bu ya, ini ya menerima. Oke, nah ini kita bicara tentang Lean Hospital. Nah, Lean Hospital ini merupakan ini kalau kita kaitkan dengan konsep tadi, kira-kira yang dekat dengan Lean itu kira-kira model apa ini Bu? Masuk model yang mana? Model konsep yang mana ini? Lean Hospital nih. Lean itu kan ramping ya, jadi nggak berbelit. Nah kira-kira mendekati ke konsep mana tuh? Dari 7 konsep itu mana yang ini merupakan implementasi konsep apa nih? Continuous improvement ada juga Pak bahas ini. Ini lebih kepada GIT Bu ya. Iya Pak. Nah karena Lean ya, Lean ini kan ramping, jadi kita menghindari terjadinya kan kesalahan. Lean ya, jadi artinya SOP yang ada tuh Anda gali, Anda cek lagi alur-alur proses tuh, dicek lagi sudah Lean enggak? Lean tuh ramping, jadi tidak berbelit gitu Bu. Kan sekarang tuh kan kadang-kadang ada keluhan pelanggan tuh kan suka berbelit gitu ya. Saya nih mau pulang Pak nih, udah diizinkan oleh dokter DPJP, tapi kok lama sih ininya, lama nunggu surat dari manajemen bahwa boleh pulang tuh lama banget. Tagihannya kan lama itu. Kan ini kan nunggu tagihan ya. Biasanya kan gitu ya, tagihannya lama. Jadi setelah kan bagian keuangan kan akan mengeluarkan apa bagian itu admin ya, di admin ya Bu ya. Admin mengeluarkan surat untuk keluar itu kan menunggu dari verifikasi dari keuangan ya. Nah, keuangan akan verifikasi ke ke unit-unit yang unit keperawatan, unit apa ke pemeriksa ke farmasi, ke mana lagi ke apa itu kan dicek lagi ya. Nah, sudah cek, udah oke, baru keluar. Setelah itu dia disetujui oleh ini manajemen, baru keluar kan gitu ya.
Jadi lama kan itu kan. Nah, itu bisa nggak diperpendek? Mungkin kalau nanti dengan pakai sistem dengan manajemen sistem informasi terpadu lebih cepat kan, Bu ya? Ya kan ya, dengan SIM terpadu ini kan sekarang kan SIM kan sekarang udah terpadu ya. Di rumah sana udah terpadu belum? Sudah menuju integrasi Sudah, Pak Pak. semuanya. Nah, kalau sudah terintegrasi semua, cepat tuh. Jadinya nanti tinggal klik-klik aja kan, tinggal bagaimana di keuangan di farmasi gimana, di ini gimana gimana, udah oke semua, udah tagihan tak keluar gitu kan. Nah, di ini kan nanti kan diverifikasinya kan di ini. Di apa tuh Bu? Di resume ya, resume pasien Resume dia. pulang. Resume pulang. Semua pulang nanti diverifikasi ke bagian-bagian kan. Sudah bener nggak? Udah oke. Baru nanti keuangan meng-ACC keluar tagihan gitu kan. Nanti tagihan ke BPJS kah, tagihan ke pasien kah, tagihan ke penjamin kah gitu. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kan tidak sebentar tuh. Ya kan? Kita izin jam 8 atau pasiennya keluarnya kan kadang-kadang jam 12. Jam 1 ya jarang, misalnya jam 8, jam 10, jam 9 sudah boleh pulang. Nah, belum tentu itu, lama kadang-kadang dia. Tapi sekarang dengan integrasi banyak yang sudah cepat ya, cepat ini sehingga nanti si pemakaian ininya turnover dari tempat tidurnya cepat jadinya kan, karena pasiennya cepat keluar jadi turnovernya cepat. Jadi bisa memasukkan lagi pasien baru gitu ya. Yang selama ini kadang-kadang kita mematoknya kan pasien baru jam siang Bu ya. Jam 12 baru boleh masuk ya. Ya kayak hotel gitu kan. Karena kan nanti kan dibersihkan dulu ini. Mungkin nanti dengan reintegrasi mungkin cepat barangkali nggak sampai jam-jaman gitu ya. Sehingga turnover-nya makin cepat, nah penerimaan rumah sakit makin banyak. Ya kan bahasanya makin cepat ya, jadi yang harusnya 5 jam ini 2 jam sekali udah bisa menerima pasien baru gitu. Karena ke sana ya, larinya ke sana. Jadi secara manajemen harus berpikirnya gitu Bu, berpikirnya makin cepat turnover-nya makin banyak juga penerimaan rumah sakit ya. Nah itu didukung oleh fasilitas dan SDM yang cekatan, ya kan? SDM yang cekatan, fasilitasnya bagus, mesinnya, alatnya bagus. Maka tadi terutama sistem informasinya ya, yang bikin menghambat kadang-kadang kan sistem informasi. Kalau manual kan lama tuh verifikasinya, tapi kalau pakai komputerisasi kan cepat. Oke, ini ya, jadi Lean ini ya. Lean ini dibutuhkan karena apa? Karena ini dibutuhkannya karena sekarang rumah sakit ini dalam era yang ini Bu nih, high kompetitif ya, terutama di daerah perkotaan Bu ya. Coba Anda dirasakan di perkotaan, baik di kota Jambi ya, di provinsi ya, di kota ibu kota provinsi ya, kalau kabupaten mungkin belum ya. Di kabupaten mungkin relatif agak lambat ya, tidak kompetitif ya ininya, tidak terlalu kompetitif. Tapi kalau di ibu kota provinsi sekarang pertumbuhan rumah sakit swasta kan banyak tuh. Ya kan? Baik di daerah Sumatera, Kalimantan maupun apalagi di Jawa, di Jakarta segala ya. Kalau di Jawa itu di kabupaten pun ya, di kota-kota besar ya, kompetitif kayak misalnya di Bogor, ya kan, Tangerang, itu kan kompetitifnya, Bekasi gitu ya. Wah, itu luar biasa ya. Kemudian high kompetitif, kemudian ini Bu nih, dynamic, fluid, ever changing ya, perubahannya cepat banget. Perubahannya cepat banget. Nah, di sini ya membutuhkan responsiveness, responsif ya ketanggapannya ya. Jadi harus organisasinya karena makin fluid, makin dynamic ya, harus responsif, harus ke responsifnya ya, responsivitasnya harus tinggi ya, fleksibel. Nah, harus fleksibel, jangan terlalu kaku ya. Jadi rumah sakit juga harus
walaupun kita punya alur, nah tapi harus fleksibel. Saat-saat kapan harus ketat, saat kapan harus jangan terlalu ketat gitu ya. Dan profitability, ya ininya cash flow-nya harus konsisten. Jadi keuntungan kita kan arahnya ke sana. Efisiensi ya, kalau di rumah sakit pemerintah itu bicaranya bukan profit tapi efisiensi ya. Makanya kan ada kendali mutu, kendali biaya Bu ya. Kita dengan cara meningkatkan mutu supaya kita apa namanya, supaya kita profit, tentunya mutunya harus dipertahankan sehingga si pasien loyal, dia mau datang terus, pelanggan-pelanggannya nggak ada yang lari. Nah, ini ya. Nah, ini dibutuhkan lean manufacturing atau lean hospital ya. Kalau di rumah sakit namanya lean hospital. Kalau aslinya lean manufacturing di Toyota ya, Toyota menggunakannya, atau Toyota menggunakan nama sendiri. Toyota itu apa sih namanya tuh, lean Toyota atau apa namanya? Toyota itu sendiri ya. Dia punya, tapi alatnya sama, Ibu ya. Alatnya sama, cuman ininya apa namanya, casingnya hanya diganti-ganti ya. Kalau di pabrik-pabrik Honda apa itu istilahnya manufaktur di Xerox segala. Tapi kalau rumah sakit dengan lean hospital, kalau Toyota pakai, dia menggunakan istilah Toyota sendiri kan. Toyota menambahkan, mungkin ada yang menambahkan unsur-unsur sendiri dan tidak boleh yang apa, yang seolah-olah itu merupakan trademarknya dia, hak patennya dia, jadi tidak ya, hak paten dia yang Nah, apa sih yang diinginkan oleh rumah sakit ya dengan menggunakan lean hospital itu? Ini tujuannya agar pelayanan menjadi smooth. Nah, ya kan, pelayanan rumah sakit menjadi smooth, jadi lancar, mengalir lebih ya, nggak berbelit-belit. Smooth tuh kan, artinya lancar ya. Kalau air itu kan ngalir, kalau air itu ngalir, dia tidak numbat gitu, tidak ada sumbatan gitu ya, itu smooth. Misalnya kalau operasi ya jadwalnya itu tepat waktu. Karena apa? Karena stoknya ada, ya nggak pernah kosong. Yang menimbulkan operasi tertunda itu kan kalau stok kosong, ya kan, sehingga si pasien yang harusnya hari ini dioperasi ditunda besok karena obat ada obat yang kosong. Nah, gitu kan ya. Kemudian ensure patient safety, meningkatkan patient safety, jadi keselamatan pasien yang utama. Jangan tadi kan, waste dibuang, tidak boleh ada waste. Nah, itu kan artinya kalau di rumah sakit kan pasien safety. Nah, ya kan? Nah, jadi artinya semua fasilitas, tidak ada fasilitas ataupun sistem yang mengakibatkan si pasien dirugikan. Provide quality care. Nah, jadi ini ya, jadi semua pelayanan itu berkualitas. Ya Bu ya. Berkualitas itu apa artinya? Semua pelayanan itu ada SOP-nya. Ya Bu ya. SOP-nya ada, clinical pathway-nya ada gitu ya. Jadi ada panduan yang dipakai untuk standar. Ya, ada standarnya. Semua pelayanan ada standarnya. Misalnya cara memasak, cara laundry, ada laundrynya aman ya. Karena pasien safety kan aman laundrynya ya. Apakah laundrynya itu dikerjakan sendiri ataupun laundrynya dicuci di luar, tapi kita mengarah ke pasien safety. Ya kan gitu Bu ya, tidak ada yang CSSD gitu juga. CSSD kan kadang-kadang rumah sakit nggak melakukan Bu ya. Kadang-kadang CSSD kita menggunakan fasilitas pihak ketiga, ada rumah sakit lain yang punya, kita cuma menggunakan aja gitu kan, kita tinggal kerjasama aja. Soalnya kalau yang ngadakan semua, kita rumah sakit modalnya gede Bu ya. Kalau CSSD, laundry, terus apa lagi Bu?
yang non kesehatan tuh misalnya nih Gizi, limbah, gizi. gizi, limbah itu rumah sakit bisa bisa menghemat gitu. Nah, bisa pihak ketiga aja. Jadi artinya kerjasama dengan rumah sakit yang sudah pemilik, yang udah miliki. Ya. Karena modalnya gede itu Bu tuh. Misalnya seperti untuk limbah, untuk apa? Untuk membakar bahan-bahan yang berbahaya atau apa? Insinerator itu harganya kan sampai miliar. Modalnya gede itu, Mbak. Kalau bagi rumah sakit kecil kan, waduh, besar banget karena itu kan nanti akan dibawakan pada pasien kan. Jadi berapa yang nanti pasien harus bayar gitu. Tapi kalau kita yang ketiga kan, kita kerja sama pihak ketiga kan enggak. Misalnya kita kerjasama dengan rumah sakit, misalnya rumah sakit di daerah Karawang, nggak perlu lah misalnya bikin insinerator. Karena kan insinerator mungkin ada insinerator di pabrik-pabrik Toyota, pabrik-pabrik manufaktur ada punya insinerator yang bisa kita kerjasama. Kenapa tidak itu kan? Atau rumah sakit yang gede, rumah sakit yang misalnya ada rumah sakit Siloam atau rumah sakit pemerintah yang gede, rumah sakit RSUD Karawang. Kalau RSUD kan biasanya kan, kalau pemerintah biasanya kan selalu menyediakan ya, karena anggarannya kan gede ya, bisa beli. Tapi kalau rumah swasta kan modal lagi. Waktu saya ke Australia itu Bu, rumah sakit itu Bu, dia hanya fokus pada pelayanan pasien Bu, pengobatan aja, pelayanan keperawatan dan pengobatan. Seperti misalnya ambulan pun ada unit ambulatori Bu di luar Bu. Jadi rumah sakit nggak punya ambulan, karena itu kan sebenarnya kan ambulan itu kan sebenarnya kan itu kan ada unit sendiri ya, bisa dikelola sendiri itu. Nah sekarang kan di Jakarta banyak yang punya ambulan yang apa tuh Bu, ambulan yang lengkap dengan instrumen-instrumen ininya, instrumen tindakan medisnya kan ada banyak di rumah sakit di Jakarta. Jadi kalau kita mengirim pasien dari Jakarta ke Surabaya atau ke mana, kalau dia akan mau ditangani di sana di Jawa gitu ya, itu pakai mobil ambulannya sudah ada tuh yang lengkap dengan instrumen tindakan medisnya. Jadi selama di jalan dia mendapat tindakan itu, pelayanan itu. Nah itu kalau di luar negeri itu si pasien itu tidak menelpon rumah sakit, menelpon ambulan, unit ambulan. Nanti si ambulan itu sudah kerjasama dengan rumah sakit mana. Jadi rumah sakit itu fokus pada pelayanan UGD ya, pasien UGD dan langsung perawatan atau OK, tindakan medis gitu ya. Pembedaan operasi gitu ya. Jadi nggak ada ngurusin pasien harus dijemput, nggak ngurusin gitu-gituan. Nggak ngurusin laundry tinggal dikirim ke unit laundry, nanti dia kita tinggal nanti kita kirimkan, kita bungkus, kita kirim ke unit laundry membalikannya sudah dalam bentuk kemasan-kemasan yang sudah ada bentuk kemasan yang sudah steril ya. CSSD gitu juga. Jadi rumah sakit nggak diribetkan dengan unit-unit dengan pekerjaan-pekerjaan yang kayak begitu. Tapi di Indonesia masih ya, nggak jadi masalah ya. Yang penting itu kita mana yang bisa dikerjakan aja ya. Dan juga tenaganya harus siap. Kalau laundry berarti kan harus ada orang-orang yang berkaitan dengan laundry ya. Misalnya ada anak SMK yang bagian apa tuh Bu? Kan SMK kan ada SMK kan? SMK yang berkaitan dengan pencucian ada yang tata boga ya. Tata boga masa. Nah, tata boga, tata busana. Nah, kalau ini kalau untuk laundry apa Bu? Tata busana. Iya ada Pak, cuma nggak tahu namanya apa. Nah, iya, itu ada kan? Hanya ada itu SMK yang bagian. Jadi itu salah satu itu sini kalau Ibu mau bikin sekolah-sekolah kayak gitu ya itu sekolah-sekolah yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan masak, bagian dengan tata busana atau apa untuk terus kalau yang insinerator kan sudah ada kesling ya, D3 kesling kan ada ya. Nah, itu sudah ada. Tinggal pakai.
Terus di sini ada efektif pasien treatment. Jadi pasien pengobatannya efektif. Ya, ini efektif itu artinya alat-alatnya sudah lengkap, tidak terjadi alat yang rusak. Terus para pemakainya yaitu perawat dan dokternya sudah kompeten, ya kan? Kalau enggak, makanya sih kompetensi, ya Bu ya, di efektif pasien ini kompetensi utama. Ya, makanya kan seorang dokter di UGD harus punya ACLS, ya kan? Ada pernah ikut TPGD gitu ya. Perawat juga gitu kan. Ada bukti, ada yang dibukti bahwa dia kompeten. Kemudian utilisasi staf dan sumber daya efektif ya. Jadi ini Lean Hospital, Lean Management ini tujuannya ke sana ini yang ingin diinginkan. Nah, ini nanti akan terjadilah hasilnya nih. Hasilnya outputnya ini Bu kita harapkan. Outputnya ya kan? Tersedianya pelayanan yang berkualitas, makin baik outcome-nya ya kan, outcome-nya makin, jadi tingkat kesembuhannya baik Bu. Kesembuhannya ya, kesembuhannya. Jadi si pasien yang merasakan, ya bukan rumah sakit yang melapor, yang ini yang merasakan, tapi pasien merasakan bahwa kalau berobat di rumah sakit ini terjamin lah kesembuhannya, gitu ya, sembuh. Ya. Jangan misalnya yang sakitnya sebelah, yang hilang dua-duanya gitu ya, tangannya misalnya yang satu, padahal yang tadinya sakit cuma sebelah, tapi karena pasien safety-nya kurang bagus sehingga ya dua-duanya jadi dioperasi. Dia kan jadi bagaimana dikatakan better patient kan. Nah, ini output dari output yang diinginkan rumah sakit setelah melaksanakan Lean Hospital Bu. Reduce loss-nya ya, mengurangi angka loss ya. Length of stay-nya kan jadi dikurangi, yang tadinya panjang gitu ya, yang tadinya seminggu jadi tinggal. Bahkan kalau mungkin ya ada beberapa tindakan yang one day care Bu ya. Enggak ada gitu kan, one day care kan, maksudnya kan jadi pasien nggak perlu nginep ya. Misalnya operasi katarak kan nggak perlu nginep kan ya. One day care aja, pagi datang operasi kan ya, siang udah bisa pulang. Cuma 1 hari kan, 1 hari kan bayangkan aja, 1 hari kan besar dibanding kalau kita pasien 2 hari kan. Nah, jadi kalau untuk hitung-hitungan orang swasta ya, rumah sakit swasta loss-nya harus rendah Ibu ya. Rendah loss-nya. Jadi si pasiennya banyak jadinya kan, dan operasinya tinggi jadinya kan, penggantian pasiennya sering gitu ya. Nah ini. Nah, sementara ini kan dari rumah sakit nih, rumah sakit inginnya begini harapannya ya. Nah, si pasien keinginannya nih, pasien inginnya. What do our patient need? Apa sih yang diinginkan pasien? Ya ini. Nyaman, ya kan? Dia inginnya kan nyaman kan gitu ya. Pasien safety aman, ya kan, nyaman, aman gitu ya Bu ya. Kemudian ada inilah tenaga-tenaganya cukup cekatan, ya kan, prosedurnya cukup bagus gitu ya. Nah, jadi nggak berbelit gitu ya. Ini si pasien kan maunya gitu Bu. Kemudian dari biaya ya tidak, ini nggak banyak gitu, bisa sesuai dengan ya. Kalau misalnya mungkin kalau BPJS kan tidak ini ya, tidak terlalu, BPJS pun kan bagian nanti kan waktu penagihan kan ya lancar, betul lancar. Kan nanti kan kadang-kadang rumah sakit kan suka mengeluh nih, oh ini kami tagihannya segini, dibayaran segini. Nah, karena BPJS-nya mengecek gitu kan ya. Ada beberapa tindakan yang tidak di baca dong. Apa Bu? Ya, jadi slow rising healthcare cost itu artinya pasien mengeluarkan si pelanggan ya, si penjamin itu mengeluarkan dana tuh dia tidak terlalu tidak terlalu berlebihan, sehingga
walaupun dia ada penambahan nggak, tapi ya bisa ditolerir ya. Slow rising healthcare cost. Ini beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan ya. Kalau di Indonesia yang beberapa sudah menggunakan. Nah, ini aplikasinya Lean Hospital itu ya biasanya di ini Bu nih. Di unit laboratorium, di emergency, di unit UGD ya. Emergency department ini UGD. Di outpatient cancer treatment ya ini di tindak apa di tindakan apa misalnya di ruang-ruang operasi ya, cancer operating room ya. Farmasi, gizi, food service, laundry, ya itu bisa digunakan. Jadi unit-unit yang betul-betul unit-unit yang berkaitan dengan produksi dan uang, Bu ya. Ya, produksi dan pelayanan. Produksi apa? Layanan kesehatan, ya kan? Layanan kesehatan. Tapi nggak berkaitan dengan kalau dengan administrasi nggak begitu ya, tidak terlalu administrasi. Misalnya keuangan, ya nggak usah lah pakai Lean Hospital ya, pakai apa namanya. Itu pun bisa juga itu lebih sederhana kan, kalau itu kan sederhana karena kalau seperti unit-unit penunjang itu kan sederhana ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan pasien itu ini memang kaitannya dengan ini, dengan apa? Dengan nanti dengan sumber dayanya gimana gitu. Ini yang di ini ya. Kemudian Lean itu ini ya Lean Hospital ini sudah lama saya. Kalau Toyota ini tahun 50-an Bu ya. Sudah lama. Sudah lama. Tapi Indonesia ini ya khususnya rumah sakit itu Lean Hospital baru digunakan tuh tahun 90-an ya. Mendekati tahun 2000-an. Tahun 2000-an baru boomingnya tuh ya. Itu pun masih banyak yang belum pakai. Karena apa? Karena memang ini tenaganya belum, pelatihannya yang jarang ya, jarang pelatihan tentang Lean Hospital. Tapi sekarang dengan adanya akreditasi sudah ada ya, ada paket-paket ya Bu ya, paket-paket pelatihan tentang Lean Hospital itu bisa. Lean adalah cara sistematis yang sistematis untuk mendesain dan meningkatkan proses atau value stream agar atau untuk ini agar proses bisa menghilangkan pemborosan. Jadi dengan kita menggunakan Lean itu alur proses kita bisa efisien Bu, efektif dan efisien ya, tidak boros ya. Kemudian meningkatkan kualitas ya kan. Jadi artinya apa? Artinya di dalam Lean Management itu tadi alat-alat yang tadi yang Ibu diceritakan di mana di Six Sigma, di apa lagi tadi just in time masuk ke dalam konsep Lean ya, teknik-tekniknya ya. Teknik statistiknya masuk ke sini. Terus menekan biaya ya, menekan biaya. Mana jadi dengan kita tahu prosesnya kan kita tahu mana yang berbiaya tinggi itu kita tekan. Nah, seperti just in time kan tadi kan stok obat nggak boleh tinggi-tinggi ya. Itu kan tujuannya kan menekan biaya. Jangan sampai nanti uang kita, uang rumah sakit banyak tersimpan di obat. Maka obat nanti nggak kepake, expired, hilang uang kita kan gitu ya. Memuaskan pelanggan. Nah, ya kan ada survei kepuasan. Nah, kalau survei kepuasannya bagus terus, ya artinya ya kita berhasil. Tapi kalau kepuasannya rendah, coba dianalisis Lean alur prosesnya. Ya, apakah sudah ini dengan Lean Hospital sudah ini enggak sih? Prosesnya udah bagus enggak sih? Lihat inputnya, ya karena jadi kita juga jangan hanya menyalahkan prosesnya, tapi kita lihat inputnya. Ya kalau inputnya jelek ya bagaimana kita mau akan berproses dengan baik Bu ya. Misalnya tenaganya kita nggak pernah dilatih, nggak pernah nggak pernah dicas, ya kan? Motor aja kan setahun 3 bulan sekali harus diservis, ya kan? Apalagi ya kita pun sama ya, manusia kalau nggak diservis kan
lupa gitu Bun ya. Makanya training kan, ada training 3 bulanan atau misalnya kalau dokter kan masa apa tuh kalau dokter kan masa berlakunya berapa Bu? Masa berlakunya 5 tahun. STR, 3 Pak. tahun ya? STR-nya berapa tahun? STR 5 tahun. Nah, 5 tahun. Seumur Makanya hidup STR. itu STR. Itu STR itu kan untuk untuk izin praktek Bu ya. Nah, sekarang dari pelatihannya Bu, pelatihan misalnya pelatihan ACLS berapa tahun harus diulang? 3. 3 STR 3. tahun kan sekarang apa? Kan makin lama tuh kompetensi makin turun Bu. Apalagi kalau pasiennya nggak ada, kan hilang jadinya. Kalau pasien jarang atau si dokternya nggak pernah jarang melakukan tindakan itu kan lupa. Nah, jadi 3 tahun sekali, jadi kan makin turun, nanti sebelum turun training lagi naik lagi gitu kan ya. Jadi 3 tahun sekali. Jadi rumah sakit seorang direktur harus seorang manajemen rumah sakit di dalam penganggaran pelatihan tuh harus dipilah mana pelatihan-pelatihan yang sifatnya rutin ya Bu ya, yang rutin yang harus ada terus tidak boleh kosong. Ada pelatihan yang sekali-kali ya, yang sekali-sekali itu artinya ada pelatihan-pelatihan yang apa yang tiba-tiba dibutuhkan, misalnya ada kesalahan langsung kita tackle. Nah, itu harus kita ini. Jadi uang pelatihan tuh sebenarnya harus ada Bu. Ya, jadi uang pengembangan SDM itu harus ada, harus cukup besar. Karena apa? Karena untuk itu menangani kalau terjadi nanti tiba-tiba ada kesalahan, ada kesalahan yang membutuhkan pelatihan, ya kita harus meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, selain si pasien juga kan kita juga harus kepuasan karyawan harus diperhatikan dong. Ya Bu ya, makanya kalau karyawannya nggak puas, mengeluh terus, bagaimana mau kalian mau baik? Ya kan, pegawai nggak diperhatikan, nggak dijamin nggak dijamin kesejahteraannya, nggak dijamin fasilitas kerjanya, nggak dijamin gajinya, ya sudah, wassalam Bu ya. si petugas pun mungkin kalau enggak saya pindah aja lah katanya gitu kan. Ada rumah sakit lain yang menawarkan gaji lebih tinggi kan gitu. Jadi sekarang kan persaingan tuh kan gitu modelnya. Nah itu. Jadi dengan Lean itu ini yang kita ingin kita harapkan. Dengan Lean itu tadi udah dijelaskan di atas. Nah ini secara aplikatif inilah yang akan kita. Lean artinya less, ya sedikit ya, sedikit waktunya kan dengan Lean Hospital, dengan Lean-nya dengan alur kerja yang sederhana kan waktunya makin pendek. Jadi waktu tunggu misalnya tadinya lama berjam-jam makin pendek. Ya kayak ini lah, kayak ini Bu, kalau Ibu masuk jalan tol, ya kan kalau pas berjubel gitu kan pintu tol dibuka semua ya, loketnya dibuka semua kan. Tapi kalau jalannya lancar kan roketnya kan ada beberapa roket yang ditutup ya. Jadi di apa itu kita belajar dari situ ya, kita belajar dari situ udah kelihatan. Jadi kalau kita misalnya kalau pasien numpuk pada pagi hari tuh, kalau pada jam-jam 8, jam 9, jam 10 kan pasien numpuk, itu loket ini dibuka semua. Tapi kalau udah siang gitu ya, udah siang udah jam 2, jam 3 kan udah mulai sepi itu. Ya tinggal loketnya kan tinggal dikurangi. Rumah sakit pun udah belajar gitu juga. Jadi berpikir secara lean adalah ini. Ya Bu ya. Berpikir transformasi secara terus-menerus dari pemborosan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pelanggan. Jadi yang tadinya yang tadinya pelayanan alur proses tuh cenderung menimbulkan pemborosan ya sumber daya. Nah, dengan Lean Hospital itu menjadi pendek dan akan bermanfaat bagi pelanggan. Nah, pelanggan merasa nyaman, jadinya kan nyaman, cepat, katanya kalau di sana cepat, kita nggak berlama-lama nunggu obat,
cepat selesai kok. Nah, prinsipnya, ini prinsip yang dipegang oleh Lean itu ada 5 prinsip, Bu. Pertama adalah nilai. Jadi value ya. Jadi ada nilai yang spesifik yang dirasakan oleh si pasien. Jadi ini yang merasakan itu pasien, Bu, bukan kita, Bu ya, bukan perawat, bukan dokter, bukan manajemen, tapi si pasien yang merasakan. Makanya ada survei kepuasan. Itu tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana tingkat nilai yang dirasakan oleh si pasien setelah dia mendapatkan tindakan pelayanan. Nah, jadi value ya, nilai. Nilainya kan nilai spesifik kan berbeda-beda. Di UGD kan dengan dirawat inap kan beda. Kalau di UGD kan kecepatan, Bu ya. Makin cepat makin baik. Tapi kalau di rawat inap ketelatenan, Bu ya, ketelatenan si perawatnya ya kan, telaten dengan pasien yang dirawat. Kan nilainya kan beda. Nilai spesifik yang dilihat oleh konsumen. Value stream adalah proses. Nah, value stream itu proses. Value stream itu misalnya proses apa yang diterima oleh si pasien yang memiliki nilai tambah. Ya, tadi itu misalnya IGD, tindakan operasi. Kan tindakan operasi kan ada nilai tambahnya, kesembuhan. Ya kan? Di value stream itu adalah suatu proses yang memberikan nilai tambah yang dirasakan oleh si pasien. Kemudian flow. Flow ini artinya apa? Menghilangkan faktor-faktor penyebab keterlambatan. Ya. Jadi dengan kita lihat alur prosesnya, kita lihat alur prosesnya titik mana yang sering menjadi faktor penyebab keterlambatan itu. Misalnya kalau dia di farmasi, pada saat-saat tertentu kan pasien menumpuk, kan terjadi penumpukan apa, Bu? Berkas ya, resep. Nah, kalau tenaganya nggak ditambah atau alatnya nggak ditambah, kan timbul nyumbat tadinya, Bu ya. Kalau air itu kan nyumbat, sehingga banjir, sehingga lambat, ya kan? Nah, itu. Jadi flow harus lancar. Flow itu harus lancar ya. Flow itu lancar, jadi nggak boleh. Jadi alur layanan itu harus lancar, nggak boleh. Ideal, ini kan ideal, kita bicara ideal lah, Bu ya. Idealnya gitu. Karena nanti di lapangan sih cenderung tidak ideal begini. Kalau ideal begini itu mahal jadinya. Jatuhnya kita membutuhkan SDM yang luar biasa, alat yang betul-betul yang tepat, yang tingkat presisinya tidak boleh terjadi kesalahannya. Pool itu akhirnya menarik ya, pool itu menarik. Jadi artinya menarik apa sih yang diinginkan pasien? Kan yang pasien itu inginnya kan tadi kan nyaman, cepat, ya Bu ya, dan murah gitu ya. Kalau murah ya gitu ya, murah. Jadi murah itu bisa dijangkau lah biayanya. Nah, kita memberikan pelayanan tuh harus kayak gini, Bu. Harus yang bisa memberikan rasa nyaman, kemudian responsivitasnya cepat, responsif ya, kemudian biayanya bisa ditekan. Full. Jadi sesuatu pekerjaan yang dibuat berdasarkan keinginan pasien. Karena makanya kan diakreditasi kan fokus pelayanannya apa coba? Fokus pada pelanggan kan? Ya Bu ya? Berfokus pada pelanggan kan? Berfokus pada pasien. Iya, Pak. Bukan. Nah, itu makanya jadi sekarang rumah sakit pun sudah konsepnya kayak begini, Bu. jadi kita mau tidak mau ya kita harus ikutin aja lah, Bu ya. Wah, akhirnya dengan kita mengikuti ini juga kita kan akan harus dijamin kan, kalau kan tadi disebutkan. Kalau kita mau begini ya kita SDM kita harus diperhatikan dong, kesejahteraannya, fasilitasnya
imbangi itu oleh rumah sakit. Manajemen harus memberikan. Manajemen itu termasuk pemilik, Bu ya. Pemilik. Kalau swasta kan pemilik. Kalau pemiliknya pelit ya susah nanti. Manajemen teriak-teriak pun kalau pemiliknya bilang nggak bisa, ya kan susah juga. Tapi kalau pemiliknya bisa koordinasi, kooperatif gitu ya, masih dalam batas-batas. Tentunya manajemen pun kan waktu mengajukan pun jangan kita mengada-ngada gitu ya, tapi berdasarkan perhitungan yang tepat ya, jangan kita mengada-ngada. Jadi si pemilik pun percaya, trust dengan ini ya, dengan misalnya ibu diminta jadi seorang manajer untuk mengelola rumah sakit ini, ya harus berdasarkan data-data yang akurat. Jadi bukan hanya perkiraan-perkiraan, nggak bisa ya, harus pakai data-data yang kuat. Sehingga si pemilik akan yakin apa yang diminta oleh manajemen itu memang itulah adanya gitu. Perfection itu kan sempurna ya. Jadi artinya kita ya Six Sigma tadi, Bu. Tidak boleh ada kesalahan ya, Six Sigma. Zero defect ya. Perbaikan berkelanjutan untuk kesempurnaan pelayanan. Jadi ada continuous improvement-nya. Jadi di dalam konsep Lean ini harus berpikirnya ya ini PDCA terus ya, nggak boleh berhenti, selalu continuous improvement, kaizen, perbaikan terus menerus. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik hari ini, terus selalu berpikir gitu ya. Jadi artinya kita selalu melihat, memonitor apa yang terjadi hari ini supaya besok lebih baik gitu ya kan. Itu harapannya, itu idealnya gitu ya, idealnya gitu. Oke, nah sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Nah ini gambarnya kira-kira gini ya. Ini cara berpikirnya. Jadi kalau cara berpikir tradisional ya sebelum Lean Management ini kan gini, customer order ya, si pasien datang, ini ada beberapa tindakan, berlama-lama ada waste, banyak waste-nya Bu ya. Yang tadi yang 7 macam tadi, yang 7 macam waste itu banyak, mungkin ada 3 waste, ada 4 waste gitu ya. Baru nanti ini boleh pulang pasiennya. Lama jadinya kan Bu. Nah, kalau yang sekarang dengan Lean itu cepat, customer order nggak ada lagi ini, waste-nya nggak ada, tinggal melalui SOP saja yang ada. SOP-nya begini-begini lancar, flow ya tadi yang flow, jadi nggak ada waste. Mungkin cuman 1 jam udah bisa keluar. Kalau farmasi kan waktu tunggu kan cepat tuh harusnya kan, lebih lama. Kalau dalam keadaan normal ya, pada normal itu kan resep masuk, kalau kan di situ kan disebutkan ya, kalau obat yang racikan berapa menit waktu tunggunya. Racikan 1 jam, kalau non racikan setengah jam ya, 30 menit. Itu kan dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan situasinya lagi macet, gitu ya, lagi pasien numpuk, kan bisa terjadi yang tadinya setengah jam jadi tertunda gitu ya. Karena apa? Jadi karena kita ngerjakan ini dulu, numpuk di pasiennya ya, sementara tenaganya kurang. Tenaganya kan ada perbandingan Bu ya. Farmasi kan ada perbandingannya kan. Satu farmasi berapa resep Bu? Ada yang tahu nggak? Ini orang farmasi yang tahu ya perbandingannya. Orang farmasi biasanya udah tahu perkiraan ya Bu ya. Inilah kayak dokter gitu ya. Dokter kan perawat kan di kamar, di ruangan tuh kan ada perbandingan kan. Satu perawat berapa tempat tidur kan ada perbandingan di Kemenkes kan. Untuk perawatan yang tidak membutuhkan tindakan si pasiennya kondisinya bagus kan, yang bisa mandiri kan ya, yang mandiri kan mungkin perawatnya nggak banyak kali ya. Tapi kalau ketergantungan keperawatan tinggi
Misalnya kayak di ICU kan ya kan satu pasien satu perawat satu tempat tidur Bu ya. Ada ketergantungannya itu ya. Tapi kalau di rawat inap biasa kan enggak. Ada rumusnya gitu ya. Ada perbandingannya bukan rumus ya, ada proporsi yang dari Kemenkes itu ya. Walaupun itu mungkin kalau dievaluasi mungkin coba aja Anda evaluasi Mas, apakah masih berlaku enggak? Ya, perbandingan itu. Dengan keinginan pasien yang berubah. Ada ini ya, yang 7 jalan Lin Healthcare ini udah tadi ya. Ini langkah-langkahnya, Bu. Ini langkah-langkah dalam melaksanakan analisis Lean itu ini. Ada 7 langkah, Bu. Ya, Pak ya. Langkah pertama adalah tetapkan value stream. Proses mana yang akan diperbaiki. Nah, ini tadi kan value stream adalah aktivitas yang memberi nilai tambah ataupun tidak ya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pelayanan dari awal hingga akhir, ya kan itu value stream. Misalnya proses cabut gigi atau proses enggak ya proses cabut gigi kan, tambah gigi ya proses, itu satu value stream tuh ya kan. UGD misalnya UGD tindakan apa nih? Tindakan kepada orang yang pasien jatuh, gitu ya, pasien terjatuh gitu ya, pasien tertabrak. Nah itu aktivitas tuh, itu value stream. Kan ada prosesnya Bu. Bagaimana tata cara menangani pasien yang tertabrak dengan luka di kepala, misalnya gitu kan? Ada ini ya kan, ada alurnya kan? Ada SOP-nya kan Bu ya? Nah, itu pelajari semuanya. Itu namanya tetapkan value stream. Jadi artinya kita mengkaji di rumah sakit Bapak Ibu itu mana yang dikatakan masih belum maksimal, masih banyak masalah, itu yang diperbaiki. Gambarkan value stream dalam bentuk mapping. Gambarkan tuh ini. Gambarkan tuh di ini. Nah, ini digambarkan juga. Jadi gambarkan value stream-nya. Nah, ini adalah suatu metode untuk melihat proses. Bagaimana prosesnya? Proses pelayanannya gimana sih? Alurnya gimana? Alur informasinya, alur prosesnya. Sehingga kita bisa melihat. Nah, ini bentuknya adalah visualisasi alur proses. Nah, misalnya bentuknya gimana? Nah, bentuknya gini. Tuh. Ini bagi kejadian tindakan postpartum nih, tindakan UGD ya, UGD yang di postpartum ya. Nah, ini orang yang melahirkan yang ini ya, IGD yang orang yang mau melahirkan kamu masuk IGD. Nah kemudian ini, nah ini kayak gini Bu, pasien datang, daftar, kemudian ditriase, ya kan? Kemudian baru tindakannya ke sini. Tindakannya kan. Setelah tindakan ke sini. Ya, di postpartum baru pulang pasien. Aneh. Banyak unit yang terkait kan. Ada unit ini supplies ini ya kan? Kemudian ini housekeeping, radiologi, laboratorium, farmasi, anestesi, ya, banyak urusan ya yang terkait. Nah ini yang tahu siapa? Yang tahu kan orang-orang UGD, orang-orang UGD yang tahu kan si pasien itu berhubungan dengan mana saja nih. Jadi digambarkan. Kemudian lihat waktunya. Pertindakan itu banyak waktunya, misalnya admitting. Daftar berapa lama sih, berapa menit. Kemudian yang menunggu triase berapa menit. Nah ini nunggu triase berapa lama. Karena di admitting kan ke ini dulu, barangkali setelah si pasien daftar, sebelum di triase, di stabilisasi dulu. Ya kan? Stabilisasi memerlukan
radiologi, melakukan ini, ya nanti baru ditriase, kan macam-macam. Ya, ini bentuk value stream ya. Bisa bentuknya kayak gini. Nah, bentuk kalau ini ada bentuknya kayak alur proses saja, dari alur prosesnya, dari pasien datang, kemudian register, kemudian ini kemana, pindah kemana, pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi tapi harus diukur waktunya, tetap waktunya diukur, Bu. Tetap waktunya diukur nih, diukur waktunya berapa menitnya. Dihitung supaya kita tahu mana unit mana yang paling lama nih. Kenapa nih lama? Kenapa lama? Ini harusnya pendek nih. Kenapa lama? Oh, ada ke sini lama. Jadi kita dengan potret ini kita akan tahu hal-hal apa yang membuat lama itu, ya. Dengan kita dirinci nih. Dirinci. Nah, digambar di ini, di denah gambarnya. Jadi kita tahu juga, oh ini pantas berbelit nih karena letaknya untuk pemeriksaan kencing di sini, pemeriksaan lab, pemeriksaan darah ada di mana nih? Darah misalnya nih, hematologi di depan. Nah, ini kan jadi ngirimnya lama, misalnya gitu. Kemudian bagian ini kan bentuk letak tata letak ini juga mempengaruhi ini, Bu, mempengaruhi alur proses kan, sehingga jadi lama. Ini juga harus diperhatikan gambar ini. Kemudian ini kalau kita lihat alur ininya, alur spesimennya kemana ngalirnya? Wah, ini. Jadi ini gambar-gambar mapping ya. Jadi Anda dengan mapping ini Bapak Ibu bisa ini nih manfaatnya. Ada visualisasi seluruh proses operasi ya yang terintegrasi. Ketahuan mana yang membantu melihat di mana yang terjadi pemborosan. Ya kan? Karena kita akan lihat ini ya, Bu, akan lihat dari sisi waktu, ya, waktunya kita kelihatan. Mengaitkan dengan alur materialnya, alur farmasinya, misalnya kalau di UGD, alur permintaan obatnya gimana sih? Ininya, tata caranya sehingga lama gitu ya. Menyamakan persepsi, jangan ada salah-salahan. Jadi ini saya salahkan. Oh ini bagian bagian gudang ini yang nggak perhatian. Nah, jadi salah-salahan gitu ya. Oh ini bagian ininya permintaannya yang ini. Nah, jadi kalau dengan gambar ini nanti ini tidak ada lagi salah-salahan. Kita lihat di mana macetnya gitu ya. Jadi mempermudah untuk ngambil keputusan. Dan ini merupakan jadi sebagai blueprint satu proses pelayanan UGD ya dalam tindakan orang yang tertabrak dengan luka di kepala kayak begini. Itu blueprintnya kayak gini. Jadi kayak clinical pathway gitu ya. Kayak clinical pathway begini. Jadi tindakannya begini. Meningkatkan kemampuan untuk melihat jauh ke depan dan menyatukan konsep lean. Nah, dengan kita tahu apa yang mau dipangkas dan alur yang berbelit mana yang dipangkas. Makanya kita harus lean kan, dan kita cari teknik-tekniknya, Bu. Oh, untuk ini supaya ini tidak ini harus pakai Six Sigma. Six Sigma memerlukan orang yang kompeten, alat-alatnya begini gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya apalagi banyak metodenya, Bu. Nanti banyak metode. Nah, kemudian kita ini setelah kita ini kan kita memetakan itu kan baru memetakan. Kita analisis dengan identifikasi waste. Tadi waste-nya kan udah tahu waste ya. Waste itu pemborosan ya. Jadi waste itu tadi ada 7 macam ya. Nah, ini di kita ada 8 macam nih. Ada 8 tipe.
ada overproduksi, ada waktu tunggu, ya, waktu tunggu, ada transportasi, ada extra processing, ada inventory, motion, correction, ada underutilisasi people. Tadi udah kelompok 5 udah nyampaikan tadi ya beberapa apa namanya tipe-tipenya ya, udah ada di ini waste ini dengan kita memetakan tadi dengan mapping tadi kan kelihatan Bu. Motionnya apa sih? Apa waste-nya apa sih yang terjadi? Nah, kita pakai matrik aja, kita buat matrik ya, buat matrik. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, itu masalahnya di situ tuh masalahnya. Kondisinya gimana ya? Ya kalau dari si Vincent Garpen ini matriknya agak lebih rumit ya. Jadi pemorosannya apa? Sumber ini ambil ini setelah kita tahu nih, setelah kita ini kan kita potret nih. Nah, ini kan tidak semuanya bermasalah. Simpulkan. Nah, ini simpulannya. Apa yang terjadi? Apa sumbernya? Siapa penanggung jawabnya? Kapan terjadinya? Apa alasan terjadinya? Apa karena SDM-nya kurang, alatnya rusak, kurang dan rusak gitu ya alatnya. Material tuh kayak ini ya, material tuh kayak kalau di UGD obat-obatan, kalau di laboratorium ini apa namanya cairan-cairan untuk pemeriksaannya, reagen-reagennya gitu ya, spesimennya, nah itu bagus enggak gitu ya. Nah ini adalah kesimpulan dari hasil identifikasi, ini kesimpulannya dia tahu. Nah dari kesimpulan ini kita cari penyebabnya Bu. Misalnya ada dua pemborosan, 2 waste. Apa penyebabnya? Gunakanlah fishbone atau root cause analysis. Cari penyebabnya. Jadi tadi udah diceritakan oleh teman-temannya. Apa penyebabnya? Ada pakai 5W tadi kan, 5Y. Ya kalau kita pakai kawan. Nah, setelah ini kemudian kita setelah tahu penyebabnya, kita kembangkan solusinya. Solusinya bisa macam-macamnya. Ini solusinya bisa pakai ini alat-alatnya bisa macam-macam. Ya. Bisa yang Six Sigma tadi ya, ada continuous improvement, ada juga model lain nih, ada juga misalnya kita menggunakan Kanban, ada model 5S. 5S itu 5R, Bu. Nah, ini 5R itu contohnya nih. 5R nih contohnya nih. 5R itu biasanya digunakan di ini ya. 5R itu ini. 5R itu ini ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. 5R ya. Nah, ini biasanya di kantor nih. Nih, yang tadinya berantakan kayak gini dengan 5R jadi rapi. Yang tadinya berantakan jadi rapi. Itu ya itu 5R. Nah, yang tadi kemudian 5R semuanya ada ini nih, semuanya ada tanda-tanda ini. Nah, ini. Ya, yang tadinya berantakan jadi rapi. Nah, ini di laundry jadi ada lemari-lemari, ada kotak ini laundry ya. Ada untuk handuk, ada untuk apa misalnya, ada untuk apa sarung bantal, untuk apa. Jadi udah ada tempat-tempat. Jadi nggak tumpuk-tumpuk kan gitu, jadi rapi. Nah, ini juga gitu obat-obatan ya. Di ruang obat-obatan misalnya obat-obat yang di ruang-ruang yang apa di stok yang di ini di stok yang kecil-kecil kayak gitu. 5R. Kalau Kanban, metode Kanban gini Bu, metode Kanban tuh ini Kanban nih.
Kanban tuh kalau ini pasien nih, biasanya pasiennya kalau pasien dirawat inap kan gini ya, ada 10 pasien, nah 10 pasien tuliskan. Nanti yang sudah diberikan tindakan ini, ada yang di infus, nah ini tinggal nanti kalau pergantian tim ya jaga, nah itu tinggal nerusin aja kan, udah tahu oh yang ini si pasien ini udah diberi ini, belum dikasih ini. Obat itu juga, obat-obatan nih, obat-obatan. Obat-obat mana yang expire-nya pendek, ya kan? Ini Kanban, metode Kanban namanya. Jadi metode Kanban itu satu metode pemberian kode-kode ya, pemberian simbol-simbol sehingga memudahkan bagi petugas untuk mengetahui sudah apa yang harus dilakukan ke depan. Ya. Itu metode Kanban. Dan metode berikutnya macam-macam ya, dan kalau Six Sigma kalau memang itu perlu perbaikan, ada perencanaannya, ada target-target. Nah, itulah kira-kira Bu, ya, ini metode-metodenya banyak ya, metode-metodenya yang bisa dipakai untuk dalam menerapkan Lean. Jadi Lean-nya itu sebutnya konsepnya Lean ya, Lean Hospital, tapi alat nanti metode-metode yang digunakan macam-macam. Ya, ada Six Sigma, ada Just in Time, ada 5R, ada Kanban, ada misalnya kita gunakan juga mungkin kita gunakan juga yang konsep tuh Bu? Kita ngelihat orang, lihat studi banding. Nah, itu kan salah satu metode untuk perbaiki. Baik, ini sampai di sini barangkali ya, nih. Nah, tiap unit akan beda-beda ya, akan beda-beda sesuai dengan masalah yang ditemukan. Ya, masalah yang ditemukannya apa? Nah, itu nanti Anda coba di-download bagaimana cara menerapkannya ya. Cara menerapkannya, langkah-langkah itu. Di-download kan banyak itu laporan-laporan dari rumah sakit yang menggunakan Lean Hospital di suatu unit ya. Anda download aja, nanti ini. Nah, itu kira-kira nanti saya usahakan nanti ujiannya ke sana nanti Bu, ujiannya ya Bu ya. Ujiannya nanti saya minta nanti Anda untuk berpikir itu untuk bagaimana untuk memperbaiki mengurangi menurunkan angka kesakitan angka kematian di OK. Coba Anda buat langkah-langkahnya. Sekarang gimana? Oke, saya sampai di sini. Silakan kalian mau ditanyakan, mungkin sampai ini cukup sampai di sini. Silakan Bapak Ibu, sebelum tutup ada yang mau tanyakan nggak? Nanti Anda bisa cari buku tentang ini. Buku tentang buku Lean Sigma yang karangan Vincent Gasper, itu bahasa Indonesia ya, itu ada. Atau Organization Excellence atau Lean Hospital karangan Graban, ya banyak. Anda di-download aja, Bu, di ini aja nanti buku-buku yang kaitannya dengan dia. Ya, itu bisa macam bukunya banyak ya. Sudah banyak gitu buku-bukunya dan bisa langsung digunakan ya, terutama yang Vincent Gasper itu langsung ada panduan ya, panduan langkah-langkah. Oke, silakan ada yang kalau mau ditanyakan. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Gimana Ibu? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bisa cukup. Nanti ujiannya UASnya kira-kira ini Bu ya nanti soalnya. Nanti Tentang apa, Pak? Tentang apa Pak? Kisi-kisinya Pak, ujian akhir Pak? Ya ini membuat Lean Hospital. Oh, membuat Lean Hospital. Ya, buat Lean Management. Nanti pembagian tugasnya nanti sesuai dengan per kelompok lagi ya Pak? Per kelompok Tugas ya, kelompok. per kelompok lah ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, kalau Makalah ini, ya, Pak? karena kalau individu ya makalah berupa makalah Bu Yanti, makalah bagaimana Anda membuat perencanaan perbaikan suatu unit dengan ini. Nanti unitnya dibagi-bagi sesuai dengan ya dengan UASnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Makanya Anda pelajari betul ya, Anda pelajari betul ininya supaya nanti pas nanti ada tugas sudah dicari sumbernya, buku-bukunya nanti dicari pelajari. Baik, Bapak sekalian, saya rasa untuk ini cukup sampai di sini ya. Ini sama dengan 3 jam ya, karena kita nggak ada istirahat Bu ya, full 2 jam. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama Pak. Ibu. Terima kasih, Pak. Izin live.